Berarti dari 6 bulan terakhir udah naik dari Logan Paul rame banget kemarin itu betul. Pokemon ya Pikachu Illustrator itu. Berapa juta ya kejual akhirnya? 16,5. Banyak banget orang-orang di luar sana yang jauh lebih kaya di luar dugaan kita yang rela keluar duit segitu banyak hanya untuk kartu Pokemon gitu. Koleksinya Aduh. Anjir. Semua teman-temanku heran. Ini apa kamu koperin? Ya, kartu. Halo semuanya, kali ini kita di podcast bareng Dea Rangga. Halo Dea. Halo Yoga. Oke, jadi buat yang nggak tahu nih, Dea Rangga ini adalah seorang lawyer. Sekarang lawyer. Jadi dulunya itu buat teman-teman mungkin ada jadi gini. Coba. Jadi ini saya ya sama Dea Rangga ini udah temenan dari zaman kapan? Fitgram. Ya, tahun berapa tuh ya? 2014, 15. Ya, 15 lah ya. Nah, karena gini, ini walaupun namanya Dea Rangga jadi biasanya tak panggil Kun. Jadi Kun. Di YouTubeku atau di sosmed itu masih sering ada yang komen, Bli, aku ngikutin kamu dari zaman video lucu sama Dea Rangga, sama Sugi, sama Bung Ari gitu, sama Bali Fitgram gitu. Jadi ternyata masih ada penonton-penonton di zaman itu. Iya. Ya, jadi siapa tahu yang nonton YouTube ini terus familiar sama mukanya beliau. Nah, beliau ini sekarang udah lawyer gitu. Sudah lawyer. Nah, kok lawyer? Kok bisa lawyer? Kan kita dulu konten. Aku kan masih konten. Nah, kok lawyer? Kenapa lawyer gitu ya? Jujur nggak ngerti jalan hidup aja. Maksudnya nggak pernah sama sekali pengen ke arah lawyer gitu. Apalagi ke profesi hukum yang lain. Murni dulu tuh nyari mahasiswa, nyari fakultas hukum tuh ya karena ya udah gitu, nyari hukum gitu. Nggak tahu mau kemana. Tapi ya karena pada ujungnya nggak tahu juga mau ngapain, konten juga udah teman-teman hilang kan. Nah, mumpung ada yang ngajakin, yuk kita cari sertifikasi lawyer gitu. Ya udah coba keterusan sekarang gitu. Tapi kan secara background pendidikan kan memang sekolah betul, hukum. Betul. Jadi berarti waktu kita konten kayak udah kita sama-sama di Bali kita kakek. Jadi kayak udah emang lagi kuliah hukum waktu itu. Emang kuliah hukum waktu itu kayak pas kuliah desain kan. Kuliah desain. Ya, jadi secara nggak langsung menseriusi ininya ya. Jadi malah sesuai akademis sekarang. Sesuai akademis ya. Ya aku juga sesuai akademis. Oh ya masih mirip. Masih ada lah. Iya. Nah, cuma di sini kenapa nih aku ngundang Dea Rangga di sini? Karena yang menarik itu bukan di lawyernya teman-teman, tapi ada di Pokemon ya. Jadi ini bukan konten brand deals Pokemon, bukan, tapi Dea Rangga ini beberapa hari terakhir atau bulan-bulan ini selalu nge-share Pokemon, bahkan ada meme-nya mending invest di Pokemon ketimbang di market ya. Nah, itu coba nih. Nah, ini udah enggak ngerti aku jujur enggak ngerti Pokemon, tahu kartunnya atau tahu namanya ya movie-movie-nya aja, tapi nggak ngerti skena Pokemon ini karena rame Pokemon, lagi rame One Piece apalagi lah Pokemon. Mulai muncul lagi yang lain itu. Gitu. Card game ini rame banget. Nah, coba Kun gimana tuh Pokemon ini? Nah, dan kenapa kok bisa di Pokemon card itu? Sebenarnya kan sebenarnya tertarik terjun ke beli kartu Pokemonnya ini. Dalam artian bukan kartu beli yang brewek-brewek itu ya. Beli kartu yang sudah di grading, yang sudah slab. Itu tertariknya pada 2021 awalnya. Itu pas nonton kontennya Logan Paul pasti tahu dong Logan Paul. Tahu lagi yang dia rame banget jual Pokemon cardnya, Pokemon Illustrator, Pokemon ya. Waktu itu lagi senang nontonin Logan Paul. Pertama kali kontennya dia soal Pokemon itu dia beli Charizard tahun 99 first edition PSA 10 seharga $150,000. Oke. Nah, karena produksinya dia di vlog YouTube tuh kayak seru gitu, jadi keterusan nonton kan. Series Pokemonnya dia lah. Akhirnya dia beli box first editionnya yang sempat kena scam juga dia. Sampai beli yang Pikachu Illustrator itu yang kemarin akhirnya dijual.
pada saat itu sebenarnya udah tertarik, cuma kondisi keuangan belum 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 cukup lah, belum wise untuk belanja Pokemon. Nah sekarang mumpung udah mulai bisa ke sana, jadi nggak ke arah investasi sih awalnya ngelihatnya, ke Pokemon favorit apa gitu. Cuma koleksi pribadi aja untuk kita beli betul. kartu ini koleksi pribadi. Yes, supaya aku ngerasanya supaya nggak gini. Memang udah ada omongan-omongan kayak Pokemon ini bisa jadi investasi lah apa. Cuma kan namanya baru mulai kan nggak ngerti nih apakah ini akan naik atau turun. Jadi fokusku saat itu adalah beli yang aku suka. Beli yang aku suka, kalaupun turun ya udah aku suka Pokemonnya gitu loh. Nah kebetulan yang aku beli itu yang Charizard warna hitam gitu. Ya memang hampir semua orang lah suka Charizard lah. Jadi ya ibaratnya aku berpikir aku suka, banyak orang yang suka. Kalaupun turun pasti nggak turun-turun banget lah karena banyak orang yang suka gitu. Logika bodohnya begitulah. Jadi Pokemon itu awalnya terinspirasi dari si Logan Paul. Mulai tertarik menonton. Logan Paul rame banget kemarin itu betul. Pokemon ya Pikachu Illustrator itu. Berapa juta ya kejual akhirnya? 16,5 kalau nggak salah. Masuk di auction, Guinness World Record. $16,5 juta. Masuk ini kan rekor dunia kan. Masuk rekor lagi. Dia belinya berapa berarti? Dia belinya total 5,25 juta. Total tuh maksudnya bukan gini, cuma Pokemon, bukan cuma si Pikachu itu doang. Si Pikachu itu, cuma di videonya itu dijelasin. Jadi awalnya mencari siapa nih orang yang punya nih, karena kan cuma satu aja yang gradingnya nilai 10. Pikachu Illustrator ini. Dia cari, akhirnya dia dapet istilahnya semacam maklarnya lah, gitu. Itu kontak dia, yang pemiliknya katanya minta $4 juta. $4 juta. Karena Logan ini mikir kepanjangan, tiba-tiba dapat call lagi kalau pemiliknya nggak jadi deh, nggak mau ngejual, nggak jadi. Sampai akhirnya 3 bulan atau berapa lama di calling lagi. Oke, dia mau lepas tapi $6 juta. $6 juta naik. Gitu. Atau kamu bayar cash $6 juta atau cariin kartu yang sama yang nilai gradingnya 9 plus aku minta $4 juta. $4 juta plus kartu Pikachu nilai 9. Nah akhirnya Logan daripada keluar 6, dia berusaha cari yang nilai 9 ini. Dapat di harga 125 dolar. Plus 4 juta kan ya hemat $750,000 lah dia jadinya. Jadi dia bayar pakai uang 4 juta plus pakai kartu seharga 1,2. Jadi dia nuker dengan kartu yang gradingnya lebih kecil daripada yang dia ini. Betul. Tapi ternyata itu pilihan wise juga sih kayaknya dari si pemilik kartu yang nilai 10 itu. Karena PSA 9-nya yang grading 9 ini otomatis naik juga sekarang nih, pasti dong. Yang nilai 10 dari 5. Jadi market value-nya market value-nya udah naik pasti. Bisa jadi market value PSA 9-nya seharga Logan beli PSA 10 tahun itu. Gitu. Nah, jadi intinya si Logan ini dia modal awal untuk dapetin si Pikachu itu adalah 5,5 juta dolar. Dan kejual di 16. Yang beli siapa? Siapa yang beli kartu Pokemon $16 juta? Siapa? Ternyata gini loh, Dekal. Banyak banget orang-orang di luar sana yang jauh lebih kaya di luar dugaan kita, yang rela keluar duit segitu banyak hanya untuk kartu Pokemon gitu. Kita ngeliat Logan aja udah heran lah saya. Keluar duit $150,000. Nggak usah lah begitu. Yang puluhan juta, yang jutaan bahkan. Nah ini aku lupa ya nama buyernya. Tapi di berita-berita itu dia salah satu anak politisi di sana yang beli gitu. Dan bukan di Indo. Bukan lah. Yang beli kartu 16-nya ini $16 juta ini gitu. Dia politisi di US, anak politisi tepatnya, dan dia memang dalam proyek mengumpulkan segala koleksi paling langka di bumi ini gitu. Jadi dia bilang tulang-tulang dinosaurus dia juga mau cari lah, kartu-kartu yang lain yang jadi emang kasarnya dia itu kolektor. Ya, baru mulai mengkoleksi, dimulai dari Pikachu Illustrator ini. Ini dia akan buat project sebagai kolektor terbesar nanti ke depannya. Dia ingin menjadi seperti itu gitu. Ya, tapi emang kalau
kartu Pokemon ini sempat tak liatin emang franchise IP Pokemon itu sendiri itu emang value-nya emang gede banget Ya, ternyata. Gede banget. Dan ternyata perputaran uangnya itu ada di card game-nya ini ya berarti. Salah satu yang terbesar ya. Dari card-nya ini ya. Oh gila. Nah berarti, kalau Dea Rangga sendiri koleksinya ini ada nggak? Kayak bawa nggak tadi tak lihat bawa ini tuh. Oh ini. Ya coba koleksinya. Aduh. Anjir. Semua teman-temanku heran. Ini apa kamu koperin? Ya kartu. Coba lihat dong. Ya. Anjir. Sampai dikasih suitcase gini coy. Demi Pokemon. Monggo. Ini gimana buka ya? Gini aja. Udah, ini gini aja buka. Enggak, tinggal buka gitu. Tinggal buka aja. Ya, ini masih bisa dibilang sedikit lah kalau dibandingin dengan orang-orang kolektor lain. Ini kan ini guys nih. Ting. Waduh. Nah, coba nih. Aku kan nggak ngerti nih, coba. Dede ini gimana? Mana nih? Yang gini. Ya gini boleh. Nanti liatin di kamera aja nih, coba nih. Nah, apa yang mau ditahu nih, Kak? Ini tunggu dulu, ini emang official ini suitcase-nya ini official untuk koleksi slab. Ini namanya slab. Jadi kartu yang sudah di grading. Coba lihat satu dong. Nah, ini. Guys. Kelihatan enggak? Ini nih kamera ini bagus. Kamera ini bagus. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, jadi ini gimana tadi? Nah, jadi Pikachu. Ini namanya slab PSA dengan nilai grading 10. Yang mana angka 10 ini? Yes. Jadi kalau kartu Pokemonnya sih yang kartu di dalam itu aja. Cuma kita biasanya komunitas kolektor itu bilangnya ini slab gitu aja. Kalau sudah di grading, slab namanya, slab gitu. Ini slab Pokemon ini gitu. Ini slab Pokemon ini gitu. Nah, ini dari PSA. Ini yang saat ini paling trusted lah di komunitas. Jadi ketika PSA ini menggrading kartu apapun, nilainya bisa meningkat. Oh gitu. Ya, apalagi nilainya kalau nilainya 10, khususnya nilai 10 ya. Misalnya nih kartu apa ya? Ya, ini yang Pikachu McD nih yang lagi habis viral awal tahun. Oh, McD. Pikachu McD ini ada itu. Dramanya nih, aku sempat denger nih. Di mana nontonnya dia? Ya di Marlo itu dia. Ya, Marlo yang nyeritain ya. Ini Pikachu karena buang-buang ini. Jadi misalnya satu kartu Pikachu McD misalnya harganya anggaplah misalnya kartunya doang 400.000 misalnya. Aku juga kurang tahu sekarang pasarannya. Nah, misalnya 400.000 kartunya. Begitu kamu 4.000 rupiah kartunya aja. Terus ketika kamu kirim kartu ini ke PSA, di grading kan sama PSA, dinilai apanya, centeringnya lah. Maksudnya centeringnya itu benar-benar di tengah nggak? Itu kan ada pinggiran tuh. Ada pinggiran tebal tipisnya sama nggak, seimbang nggak dia kiri kanan itu, atas bawah itu. Di kartunya. Nah, kiri kanannya seimbang nggak? Terus hasil printnya bagus nggak? Ada lecek-lecek nggak kartunya? Nah, itu hal-hal seperti itu yang dinilai. Kalau dianggap nilainya di atas 95 sampai 99 atau 100, itu akan dapat nilai 10. Berarti standarnya si PSA. Ya, di PSA yang paling tinggi itu ya 10. 10 udah paling tinggi. Kalau di grader lain 10 itu dibagi 2 dia. Nilai 10. Ada yang 10 aja biasa, ada yang pristine 10 artinya perfect lah. Bener-bener perfect, semua aspek nilainya 100 atau 10 gitu. Gitu. Kalau yang PSA atau nilainya 10 yang biasa, itu biasanya asal di atas 95 masih dimaklumin untuk dapat nilai 10 gitu. Oke, sekarang coba di dijajar dari yang paling mahal sampai paling murah, coba. Dijajar di atas meja. Abis ini kebetulan enggak semua. Ya, kita jajar aja dulu. Yang paling mahal. Ya, jadi ini buat yang enggak tahu atau Kuncoro sering bohong sama harga nih, kita bongkar di sini harga realnya ya. Aku enggak antar loh. Enggak apa-apa, kita jajarin aja. Ya ini
Nih tadi nih Ya, lumayan. Ya, kita jajar sambil kita Ini- pengen ini lihat nih Pikachu McD murah nih, jangan. berapa investasi ininya. Nah, kan murah berarti paling terakhir oke. dia, enggak apa-apa. Biar ada Mau jajar semua nih. Hah? Enggak yang ya top 5 aja, top 5, top 5. Oh, apa? Top Ntar lu aku cek dulu. Ya, cek mana yang market value-nya sekarang lagi gila-gilaan. Market Gila. value lagi gila-gilaan ya. Orang ngoleksi Pokemon anjir. Aduh. Aku kebetulan Ah, ah. aku sambil jual pelan-pelan gak? Oh, jadi ini kalau Ah. ada yang mau beli ya. Kalau Maksudnya ada yang mau beli. jual pelan-pelan tuh dalam artian Kalau ada yang mau beli. dalam artian yang aku rasa udah naik dari harga aku beli, baru aku open misal di marketplace gitu loh. Oh. Nah, kebetulan yang paling mahal lagi terjual dan aku sedang proses. Aku juga belinya itu nggak cuma di Indo. Kalau ada kartu yang memang aku anggap bagus dan tidak tersedia di Indonesia, aku sampai ke eBay beli-beli gitu. Oke. Nah, kebetulan yang mahal kemarin itu ada aku punya Charizard tahun 1996 sama trionya dia lah. Charizard, Blastoise, Venusaur tahun 96 Oke. dengan nilai grading 1. Bukannya jelek artinya kalau satu. Iya, tapi ternyata ada kolektor yang senang mencari nilai grading 1. Arti nilai grading 1 tuh kartunya ini sudah Cacat. sudah busuk banget. Cacat intinya. Iya, betul. Oh, karena 10 itu yang paling perfect. Perfect. Satu yang paling cacat. Yes. Entah cacat salah ini salah itu, intinya paling entah karena lecek lah, apalah. Meskipun sebenarnya kartunya perfect ya secara centering atau apa. Tapi karena udah dipakai main pas kita masih kecil mungkin tuh kartunya dipakai main. Ada kayak lecet inilah, robek bagian ini mungkin atau apa. Oh, berarti standar PSA itu grading PSA adalah kesempurnaan kartunya, Yes. bukan ke nilai kayak kalau orang-orang kan kolektor yang nyari yang paling antik, paling jadul, paling oh ya, enggak paling di situ. kuno itu. Enggak. Kalau ini justru kebalikan, nyari grading itu emang sistemnya paling perfect 10, yang tadi Ya. ada anomali itu makin iya, kecil betul. ya. Dan ada yang suka koleksi yang anomali. Ada, termasuk aku juga salah satu ya. Oh, kolektor anomali. Nah itu yang cukup mahal lah, dan itu baru laku. Sekarang masih proses aku restock ulang. Ini udah nih. Ya ini juga lumayan. Ini paling mana nih urutannya? Nanti kita oke. urutin ya. Coba tutup dah. Oke. Oke, kita taruh di bawah dulu itu. Nah, jadi sebelum dikasih tahu ya, jadi aku mau nebak dulu urutannya ini ya, urutannya ini sambil mungkin tak omongin aja biar orang-orang ngeh ya. Jadi ini taruh di bawah deh. Oke. Biasa. Taruh di bawah aja. Di sini aja dulu ya. Apa kelihatan? Udah nggak apa-apa, out frame dah itu. Ya, situ Sini aja. aja. Ada out frame. Oke. Oke, jadi di sini coba menurutku yang mana yang paling mahal dan paling murah, nanti coba dikoreksi dan kenapa bisa semahal itu ya? Harusnya Pikachu mahal ya. Pikachu mahal nih. Oh berarti yang sini paling mahal nih. Ini mahal Oke. nih ya, kiriku ini mahal ya. Pikachu harusnya mahal. Kan juga grade 10. Nah, ini semua 10 by Ya, the ini way. smart 10 ya, berarti tinggal tunggu dulu nih ada. Oh, kok minus nih Pikachu-nya? Nah, harusnya ini dah berarti ya. Minus ini. apa ya? Nggak tahu nih power ya. Ini apa nih yang pojok kanan atas? Oh ya, enggak. Itu kan memang gini kartunya. Enggak, bukan dari situ sih menilai. Oh, bukan power itu doang. Tapi kalau dari ke gininya kelihatannya ya. Nah, dari Ini- art atau apa lah, Iya, terserah. dari menurutku artnya. Nah, kayak gini urutannya. Oke. Tunggu dulu. Urutannya dari yang paling mahal kayaknya Pikachu yang di atas daun ini. Terus ini yang bahasa Jepang ini yang warna hijau. Ini si Inferno X, Void Gale, Ryuko Glide nih, sama ini nggak jelas nih apa satu nih. Yang kayak lagi di City ada ini siapa sih yang Mewtwo tuh ya? Mew. Nah, ini menurutku dari yang paling mahal ke paling murah. Bener apa enggak nih? Coba kita koreksi. Ada kesalahan fatal di sini. Fatalnya kenapa? Kamu hanya salah satu urutan, tapi fatal. Ini di sini. Terus Udah, sisanya? bener. Hah, bener semua? Ya. Oh, feelingku bener sekali. Yang paling murah itu yang paling mahal. Ini paling mahal. Iya, itu yang paling mahal. Karena Mew nih. Karena si Iya. Mew. Aku pun heran ya. Aku dulu belinya
belinya di eBay sudah sama cukai dan lain-lain itu 5,5. 5,5 juta. Terakhir di Facebook, jadi kan jual beli juga bisa di Facebook kan, ada grupnya lah. Terakhir di Facebook itu opennya di 8 semua, di 8 juta semua. Oh, kamu beli di aku beli di eBay di 5,5. Udah termasuk semuanya. Ya. Terus sekarang market value-nya? Market value-nya di Indonesia di 8, di marketplace 9 bahkan. Anjir, hampir 100% coy. Iya. Makanya ini nanti mungkin di footage aja. Ini yang paling mahal. Abis itu Pikachu ini. Pikachu ya. Kok bisa bener ya feelingku ya. emang jiwa tradingnya ini benar-benar keras ini ya. Nah, ini berarti ada ininya nggak? Ada sejarahnya nggak? Atau ada apa yang ngebuat ini gini? Karena Mew ini. Mew aja plus rarity-nya juga special art rare kan. Dan special art rare. Dan dia terbang gitu aja jadi unik. Aduh, terlanjur terakhir lagi nih Mew. Nah, habis itu yang kedua ini. Kalau ini namanya Pokemon Pikachu. Kalau aku sih rasanya karena memang Pikachu dan artnya bagus. Sementara dari rarity-nya sebenarnya jauh di bawah ini ya. Memang jauh di bawah SAR, dia cuma art rare kan. Oke, kita hitung nilai investasinya. Ini 5 jadi 9 market value sekarang. Ya. Ini berapa? Ini aku dapat di 5,7. 5,7 buy-nya itu sekarang market value-nya di 6,5-an lah. 6,5-an. Udah floating profit ini. Nah, ini aku beli di 2,5, market value 4-an lah. 100% ini. Juga. Nah, kalau ini masih baru-baru ini. Ini masih baru-baru. Jadi kemungkinan harganya masih jauh beda. Ini di 3, nih 2,5, nih 2,5. 3, 2,5. Wow. Gitu. Oke, berarti dari ini sini kan karena baru keluar juga 2025 ini 3 biji. Ini seri yang baru. Ya, termasuk baru keluar, yes. Damn. Kok bisa ya? Tapi jangan gitu, jangan diliatin yang naik aja dong. Ada kok yang turun. Ada dong. Ada yang turun. Ada yang turun dong. Nah, yang turun coba lihat ya. Ada dong. Yang turunnya seturun apa? Nah, ini kita ini top gainer ya. Ini dia, ini turun. Ini kita top gainer. Ini top losernya. Satu ini aja. Coba bentar, ada nggak top 5? Ya. Ada nggak top 5 yang jadi top losernya nih? Okay. Udah kayak nge-ranking. Ini top 5 ini. Mana ya? Aduh. Nggak jelas sumpah, nggak jelas. Pokemon card. Ini top loser lagi nih. Itu top loser sama inilah. Ini. Tapi itu yang paling loser sih, yang pertama tadi. Oke, kita lagi ya. Coba tadi aku lupa yang mana yang mana dibilang loser. Jadi yang paling loser adalah tadi aku udah denger ya. Ini yang loser ini si siapa namanya? Pokemon. Bukan, salah. Bukan itu yang aku maksud tadi. Jadi kayak masih ini. Nah, 3. Jadi yang loser pertama kayaknya Raichu. Yang kedua Mega Venusaurus nih, yang keempat Mega Charizard. Bener nggak ini urutannya? Kebalik total itu. Dari jadi, yang mana? Dari sana yang paling loser sampai ke sana. Oh, ini yang paling loser. Habis itu yang kedua? Itu tengah, benar. Ini tengah benar. Oh, ini aja. Nah, itu jadi yang terakhir si Raichu itu. Ini Raichu terakhir. Ya. Oke. Nah, jadi yang paling loser ini. Ya. Kita paling loser ntar dulu deh. Ini si Raichu berapa belinya ini? 1,5. Sekarang di 1,2 masih iya, oke. Ya, terus kalau ini 1,7 jadi 1,2-an lah. 1,2. Oke, market value-nya segitu sekarang. Ya. Terus ini yang nah ini itu dia. buy-nya berapa nih? 4,4. 4,4 terus 2. Udah 50% dong ini. Iya, 2 sampai 2,5 lah. Nah, tapi itu yang paling kalau ini kan kenapa naik? Masuk akal karena demand-nya tinggi, orang-orang pada pengen, jadinya pada ngehajar atas. Nah, dan biasanya mungkin karena goreng-gorengan apalah gitu kan biasa. Nah, konsep yang jatuh itu biasanya kenapa? Kalau McD itu kan waktu di podcast yang aku tonton tuh karena kebanyakan jadi buang sembarangan sampah, cuma nyari cardnya itu aja. Jadi dari tiga ini ada yang karena ketidakpengetahuanku, ada yang karena aku sengaja.
ketidakpengetahuan tuh apa? Nggak tahu kenapa beli gitu aja. Bukan, tidak tahu kalau kartu baru keluar nih. Ini by the way dua di awal tuh. Yang mana nih? Yes, itu kan keluaran 2025 semuanya. Ya. Nah, ketika kartu baru keluar, ketersediaan slab yang sudah di grading ini kan belum ada kan? Masih karena kartunya masih baru. Otomatis di Indo belum beredar nih yang begini-begini nih karena masih baru 2025. Tadi tunggu dulu, slab itu apa tadi? Yang sudah tergrading jadi seperti itu bentukannya. Oke, terus. Udah dalam Mika itu. Belum ready kan di Indo. Aku ngebet. Aku ngebet karena aku suka kartunya. Jadi aku beli aja di eBay. Kena sama cukai, kena sama pajak kan. Total 4,4. Nah 3 bulan kemudian masuk Indo. Opennya 2,5 juta gitu. Oh, tahu-tahu demand di Karena aku Indonya nggak sabar, kecil. yes. Padahal, jadi setelah itu aku belajar lah. Kalau kartu baru keluar dan kamu emang suka, jangan langsung disikat gitu aja. Tunggu aja 3 bulan, 4 bulan setelah kartunya ada di Indonesia gitu. Pasti harganya normal gitu. Gitu. Oh, jadi ini maksudnya baru ada itu secara global, benar-benar global baru ada kartunya ini atau Bukan. gimana konsep Jadi baru ada itu konsepnya apa? gini baru ada. Kartunya ini kan keluaran anggaplah akhir 2025. Betul. Nah, kartu boxnya lah. Box yang dijual Box, itu. ya orang-orang bre dapat kartu ini kan. Oke, terus. Nah, kan ketersediaan kartu ini untuk di grading itu belum banyak. Oke. Karena kan kartunya pun baru keluar, baru rilis 2025 gitu loh. Aku mengkoleksi kartu yang sudah ada gradingan PSE-nya. Aku cari kartu itu yang sudah di grading PSE, belum banyak kan. Karena baru keluar kartunya. Oh. Karena nggak banyak, di Indo nggak ada, aku cari ke eBay. Ada, tapi pricey, lumayan mahal. Aku pikir emang, memang bakal segini harganya. Aku pikir. Ternyata itu adalah harga buang karena orang nggak ada yang jual, cuma aku yang jual, terserah aku dong jual segini gitu ibaratnya. Oh, bukan murni gara-gara marketnya yang pengen segitu. Iya. Emang karena ini belum ada yang punya, dia set harga atas. Yes, betul, seperti itulah kurang lebih. Langsung kayak ambil aja. Nah kalau yang itu kan udah cukup lama tuh Raichu itu. Tahun berapa itu? 2002. Ada tahunnya kok di paling atas kiri. 2023. Kanan. 2023 kiri nih. Kiri ya. 2023 udah cukup lama kan, tapi di di Facebook, di marketplace Indo nggak pernah ada yang jual. Tapi aku pengen gitu. Jadi aku ambil di eBay. Nggak apa-apa lah kena cukai. Oh, justru konsepnya tuh kalau sedikit yang ini jual itu malah agak hati-hati nih berarti. Kalau yang ini berarti gimana? Berarti banyak yang jual. Karena nggak ada yang jual, maksudnya bukan berarti kartunya langka. Siapa tahu juga tidak menjadi favorit gitu loh. Kan begitu. Ada 2 kemungkinan kan. Ada 2 kemungkinan gitu. Oh. Nah, berarti ini kan udah tahu nih ini paling worstnya memang karena ini dua ini kesalahannya adalah baru rilis langsung beli. Jadi bukan bentukan dari market, bukan normal, bukan harga normal. Emang suka dia akun banyak sendirian udah kayak. Ada sih memang yang baru rilis langsung bahkan meningkat setelah 3 bulan 4 bulan. Cuma intinya sesuai. Case-nya kan tidak sebanyak yang seperti ini gitu, yang turun. Oh gitu. iya. Nah terus sekarang itu berarti kalau misalnya untuk awam yang misalnya nih aku kan buta nih, biar nggak salah gitu misalnya kayak tertarik. Orang tuh untuk terjun awal tuh murni karena ya aku suka nih ada kayak kedekatan emosional aja. Harus dari situ dulu. Nggak bisa emang dijadiin kayak misalnya orang-orang nonton, aku berarti investasi ini aja gitu kayak nggak bisa karena nggak ada indikator yang pastinya ya. Memang. Atau gimana sih tolak ukur orang tahu kayak itu Logan Paul kan nggak mungkin sembarangan kan dia berani matok segitu dia udah kalkulasi ini cuan nih apalagi dia seorang bisnis kan maksudnya dia juga berbisnis ber-YouTube dan mikirin lah dia uang jutaan dolar nanti kalau flop kalau rugi itu kan hancur banget keuangannya. Itu gimana POV-nya? Kalau aku juga nggak begini pastilah karena itu POV Logan kan. Cuma sepertinya aku berpikir Logan ini karena tahu dia jadi dia udah tahu nih dunia Pokemon nih ada kartu yang nilainya semahal itu. Dia udah tahu. Oke. Nah, jadi dia beli Charizard di salah satu orang itu. Orang ini memang kolektor Charizard PSA 10 yang tidak disangka-sangka ternyata luar biasa naik lah harganya kan. Nah, Logan ini kan punya
channel lah orang-orang teman-teman yang ternyata pernah ngebit ke orang ini, aku beli ya $100.000 nggak dilepas, aku beli ya sekian ribu dolar nggak dilepas. Tapi hanya sekedar ngomong. Logan datengin orangnya, datang ke rumahnya nawarin 150.000 bawa koper dan direkam, diviralkan gitu. Oh, ibaratnya langsung dimarketingin lah dia. Iya, dia otomatis nge-marketingin investasinya dia nih. Gitu. Karena terbukti benar setelah dia beli itu market Charizard-nya jadi segitu. Market box-nya makin terbang juga. Gitu. Berarti intinya kalau untuk kartu-kartu Pokemon ini kalau emang mau terjun ke sini biasanya suka dulu sama yang dibeli kartunya. Kecuali ya kamu memang punya uang untuk dibuang-buang itu beda lagi. Berarti tapi kalau dari Derangga sendiri ngoleksi awalnya itu adalah karena ini ya suka. Aku suka. Ini yang mana pertama. yang emang personal favorit banget yang kayak ini mentingin pertama kali aku jatuh cinta Charizard hitam itu. Charizard ini Charizard juga bukannya? Iya, tapi bedanya itu Mega Charizard X lah namanya. Ini awal Charizard awal. Oke. Itu kartu slab pertamaku. Malah bukan Pikachu, bukan kayak gitu-gitu ya? Ini berapa waktu buy awal? Waktu buy awal 2,7. 2,7 buy itu udah buy di slab ini berarti? Iya, udah. Maksud kata slab itu udah buy dengan gradingan? Iya. Itu. Berapa 2,7 juta. Sekarang aku lihat di Facebook kisaran 3,5, di marketplace 4-an lah. Wow. Gitu. Wow, ini koleksi pertama yang emang personal aja. Emang personal aja, senang. Nggak ada nanti harganya segini nggak ada kepikiran tapi resiko itu aku hilangkan lah. Maksudnya pemikiran tuh kalaupun turun itu aku jadinya nggak istilahnya nggak kecewa karena emang aku suka gitu. Jadi aku cari dulu yang aku suka nih. Ada sih kepikiran kayak yang tadi aku bilang. Kepikiran Pokemon bisa jadi investasi, cuma aku kan masih belum ngerti kan. Jadi kartu pertamaku harus yang aku suka. Kalaupun ternyata nilainya terjun bebas, aku tetap senang karena memang aku suka gitu. Oke. Nah, ini tapi itu tetap menjadi kesalahan kan? Kok kesalahan? Karena itu adalah pancingan awal. Jadi yang Nah, ada nggak kepikiran bakal mengkoleksi ini? Enggak. Bakal koleksi koleksi kayak sampai beli sweet case. Ada nggak kepikiran? Karena aku nggak ada. Aku bener-bener kayak ngapain sih gitu loh. Gak. Dulu awal gitu nggak? Maksudnya lihat orang-orang yang beli kartu Pokemon terus apalagi ngeliat Logan ngapain beli kartu gitu. Ada nggak kepikiran sekelibet aja kepikiran ngapain sih beli kartu bukan gini? Kayak mahal, bisa semahal itu ya. Lebih ke sana, lebih ke kok mahal gitu mahal. aja. Bukan masalah ngapain dia beli, karena aku tahu ya ini orang kaya lah, udah gitu. Bukan masalah ngapain beli kartu semahal tuh, enggak. Lebih ke bisa semahal itu ya kartu Pokemon. Heran sama harganya. Kartu olahraga bisa sebesar itu ya nilainya gitu. Mikir-mikirnya ke sana. Cuma ya meskipun alasan utama awal tadi aku beli kartunya karena favorit, itu hanya pintu gerbang. Pintu gerbang untuk semua ini. Iya. Ternyata begitu. Aku udah kepikiran lah bakal ngoleksi sebaya ini. Awalnya cuma gini, kayak wah yes punya Charizard. Masa nggak punya temen ya kayak. Masa nggak punya temen? Astaga. Cari Pikachu gitu. Masa berdua aja gitu. Langsung aku beli trio Kanto itu si Charmander, Bulbasaur sama Squirtle gitu. Mumpung pas waktu itu harganya masih under 1 juta, masih 800.000, 700.000 gitu. Segituan lah tiganya total ya, berarti kurang lebih 2 juta lah. 2,1 atau lebih dikit gitu. Di ketiganya udah ada Charizard, ada Pikachu. Lama-lama nge-scroll juga jadi ya. Kayak buka marketplace, buka Facebook, buka segala macam gitu. Ngelihat rekening, masih ada. Jadi ya pintu gerbang yang kurang baik lah. Tapi ya nggak tahu, maksudku siapa tahu ternyata lagi 5 tahun ini jadi 10 kali lipat kan, menjadi malah jadi pintu gerbang surga. Tapi intinya kalau belum punya penghasilan yang cukup dan
Ya, ini bukan yang utama lah. Masih banyak Iya, investasi. iya. Langsung disclaimer Yang- ya, langsung langsung disclaimer. lah, nanti. Ini bukan instrumen investasi ya, cuma ini untuk kolektor koleksi aja Ya, yang kebetulan lagi ada demand-nya di sini kan, orang-orang lagi Ya, tertarik. karena orang-orang kalau di perkartuan Pokemon, kalau mau lihat dari sisi investasi ya, Heeh. jangan belinya yang murah-murah, jangan beli yang under 1 juta. Kok malah kayak gitu deh. Karena Jangan beli itu yang memang murah. sudah bukan favoritnya siapapun gitu, makanya harganya murah. Nah, oke, menarik. Apakah ada case di mana kartu itu kayak yang tadi dibilang out of nowhere, Ada. tiba-tiba jadi one Ada. of everybody favorite gitu. Ada nggak? Ada. Ada momen itu. Ada Apa momen. tuh? Namanya Pikachu Van Gogh. Yang tahu nggak Reza Arab pernah beli itu Reza pernah beli di Reza- Jepang kayaknya, ada di mana di lupa. Eropa kalau Di nggak salah, 40 juta. Ya, Itu ada Pikachu Van Gogh gitu. Van Gogh itu kayaknya mas seniman deh. Ya, Terus? jadi kolaborasi lah. Maksudnya mm. seni Pikachu-nya ini dibuat seperti seninya si lukisannya Van Gogh Oke, gitu. Gitu. terus ilustrasi Pikachu-nya. Ilustrasi Pikachu-nya, ya. Terus Nah, itu awalnya gimana? Itu awalnya dulu sampah. Kartu itu. yang kayak tadi dibilang enggak ada yang favorit siapa-siapa. Yes. Bukan artnya ya, artnya bagus gitu. Cuma emang nggak ada yang suka. Cuma populasinya luar biasa besar, luar biasa banyak waktu itu peredarannya. Oke. Kartunya. Sangat-sangat ya, saking banyaknya itu sampai dulu seller itu sempat menjadikan itu sebagai bonus. Misalnya kamu beli Saking banyaknya. Iya. Terus Kartu itu jadi bonus pembelian aja. jadi nggak ada nilai dong, value-nya free. Terus? Iya. Terus Terus nggak tahu dari mana ya. Waktu aku awal koleksi itu harganya masih di belasan awal. tahun 10, berapa berarti? 11. Masih 2025 kok. Masih 2025 awal. Terus. Belasan yang sudah kondisi begini ya. Yang sudah kondisi begini. Terus kok mahal banget gitu. Aku ngeliat kartu itu waktu itu 10 juta, 12 juta. Mahal banget gitu. Tapi lama-kelamaan terus posting, ayo beli sekarang, naik lagi, sudah di 15 gitu. Ayo beli sekarang 20, ayo 25, naik terus ini 30, 35. Wah, di sini sekarang masih agak stuck di 30, 35, 40 ini. Masih stay di situlah harga. Tapi kan dari nggak ada harga kan? Dan nggak ada harga masalahnya. Dari yang kita bilang tadi, Yes. dari no one favorite bonus, Heeh. jadi ada value-nya. Iya. Masalahnya begini ya, kalau dibilang nggak ada harga, orang-orang berpikir ini loh seninya bagus apa. Tapi masalahnya populasinya luar biasa besar waktu itu gitu. Ibaratnya supply-nya banyak banget. Iya, nih. supply-nya banyak banget gitu. Nah, dari mana kita tahu satu kartu itu punya supply yang banyak banget kan kita? Karena Gimana cara tahu? kalau Apakah ada tanda? kartu raw-nya mungkin cara ngeceknya adalah berapa kali dicetak gitu. Mungkin Di ya box awal nggak itu. tahu, nggak tahu pastinya soal kalau kartu raw. Tapi kalau kartu slab-slaban begini, Caranya tahu? cara tahunya dari website PSE-nya atau website gradingan lain. Jadi mereka buka data kartu A ini atau kartu apa gitu, itu populasi yang mereka pernah grading berapa. Ada gininya, ada Yes, statistiknya. datanya. Total kartu A yang pernah di grading di sini si Pikachu Van Gogh kalau nggak salah totalnya sekarang 70.000 kartu. Oke. Kalau nggak salah ya 77.000 atau berapa. PSA 10-nya ada berapa? Ketahuan tuh. PSA 9-nya ada berapa? Ketahuan. Nah, karena saking banyaknya dibandingkan kartu-kartu yang lain pada saat itu. Nah, tolak ukurnya kalau yang lain berapa? Yang lain itu paling banyak belasan ribu. Oh, 70.000 banyak dong. Oh ya, belasan ribu udah paling banyak itu. Ya, Biasanya terus Jepang, biasanya Jepang. Terus? Nah, ini kalau 77.000 banyak orang yang nggak trust akhirnya sama ini. Ya ini pasti bakal jadi barang murah lah. Iya. Nah, nggak tahu lah triggernya dari mana. Mungkin aja ada kolektor besar mungkin ya bermain atau gimana, nggak tahu. Dia apa istilahnya nimbun lah atau apa. Jadi sekarang nih memang populasinya besar, tapi yang jual nggak banyak dibandingkan kalau dibandingkan dengan jumlah populasi ya 77.000 itu. Jumlah Di supply-nya. eBay terakhir cuma 100-an gitu. Oh, barang yang ready Barang yang ready dijual gitu. Padahal aslinya secara di atas gini Supply-nya besar banget padahal. 70.000 dibandingkan dengan yang supply-nya lebih Yang kecil. ready di market. Tapi ready di marketnya banyak. Nah, by the way itu global ya. eBay itu global loh. Oh, global ya? Iya, global loh. Oh iya. Kalau Bukan misalnya
Indo aja Bulan bukan US kalau aja. e-commerce Indo kan di Indo aja berarti iya, perputarannya. iya. Di Indo pun dikit gitu, paling nggak nyampe 10, nggak nyampe Karena 5 di gitu. IB aja cuma Iya, ratusan. cuma ratusan, seratusan gitu. Oh, jadi berarti mungkin ada permainan juga. Iya, bisa jadi ada yang nge-keep juga. Iya, Terus ada yang akun banyak. memang ya. artnya sih bagus ya, artnya sih mendukung jadinya untuk naik kan. Oh, artnya. cuma disayangkan karena supply kebanyakan. Kebanyakan. Oh. Makanya Pikachu McD begitu juga kejadiannya. Salah satunya karena populasinya juga besar. Supply kebanyakan. Tapi kan emang jelek, emang harganya turun karena emang di ban sama Jepang apa? Yang kayak ya diberhentikan, kalau di stop peredarannya. Oh ya, itu kan karena membludaknya Pikachu McD. orang-orang ke McD beli Happy Meal Terus dibuang sembarangan dan sebagainya gitu. Akhirnya di stop kan promonya itu gitu. Tapi kan kartu beredar sudah lumayan banyak. Total di PSA itu kartu Pikachu McD itu seratusan ribu atau mungkin hampir 200 mungkin ya. Aku belum ngecek lagi. Tapi itu yang murni emang market juga nggak pada suka ya? Maksudnya nggak direspon baik sama market ya? Direspon baik sebenarnya. Oh, berapa emang market Jadi value-nya dulu sekarang? tuh awalnya pertama kali itu pack McD-nya itu dijual 400.000. Terus melambung 700, melambung 900. Kartu McD Pikachu mentahnya 500.000. Kartu slabnya sempat tertinggi kalau nggak salah di 3,7 juta. Tertingginya di Indonesia 3,5, 37, mungkin 4 lah. Nah sekarang sudah stay stabil di 1,2 yang slab. 1 jutaan juga. 1 jutaan. Oh. 1 jutaan ya. Tetap Karena itu jutaan populasinya. Juga ya? Nah, orang-orang banyak yang masih berpikir populasi itu tidak menentukan harga karena berkaca dari Pikachu Van Gogh. Pikachu Van Gogh. Jadi ada orang-orang sekarang yang sedang berusaha nimbun Pikachu McD. Siapa tahu kan kayak tadi. Jadi puluhan juta kan udah 10x dia. Makanya aku Pikachu McD ada 2 aku Pikachu McD gitu. 2 ya. Kalau ada yang mau beli silahkan. Kalau yang penting aku tetap punya 1 gitu. Oke. Oh, berarti bahasanya istilah peredaran kartu itu populasi di sini. Ya, populasi. Oh, bahasa yes. Di orang-orang. Kalau di kripto kan circulating supply lah. Iya, kita bahasa di kan supply-nya peredaran ini. Oh, ini dibilang populasi. Oh, karena populasi, mungkin pops gitu. Pops gitu. Ya, pop. Misalnya gini, saya dijual kartu apa misalnya? Kartu A tahun 2001, pop 5. Artinya adalah dia punya 5. Dia punya 5. Di dunia ada 5 kartunya ini. Oh, berarti kalau yang ratusan ribu tuh pops ratusan ribu diketik gitu? Enggak. Jadi itu kan tidak menjadi nilai jual kalau jadi misalnya dia promosi di Facebook misalnya, nih kartuku tahun sekian, kartu ini populasi cuma 5 loh, ayo bagi yang kolektor klasik ini cocok. Tapi kita bisa ngecek datanya dong kan? Bisa ngecek datanya. Enggak 5 berarti dia cuma marketing doang gitu. Bisa. Gitu artinya? Ya. Oh. Tapi maksudnya dia nggak mungkin sih harusnya nggak mungkin marketingin bohong karena kan bisa dicek gitu, harusnya sih nggak bohong lah. Oh, itu cuma contoh tadi. Itu contoh. Kalau pop di bawah 100 tuh pasti dipromosiin lah jumlah popsnya gitu. Ini popsnya 110 doang nih. Aku pernah kan lihat ada konten karena waktu itu rame banget yang bahas-bahas kartu-kartu itu kan di TikTok ya sambil ini minum. Jadi di TikTok itu pernah ada bilang kadang-kadang beda ini nih, beda warna. Oh ya. Itu beda harga. Nah, itu gimana ngebedain kan ini kan satu produksi kartu jeder. Nah, terus gimana caranya dia ngebedain yang misalnya kayak ininya kayak mungkin warnanya merahnya lebih kemudahan gitu. Itu apa ngebedainnya? Biasanya kartu lawas sih, kartu-kartu klasik itu kalau tidak salah karena error cetakan aja. Oh, tapi secara PSA jadinya masuk yang rendah dong ya? Karena enggak, justru yang error tuh nilainya tinggi. Nilai gradingannya tinggi? Bukan, nilai gradingan bisa nilai gradingan bisa tetap 10, tapi dengan catatan error apa gitu misalnya. Nah, karena isi catatan errornya itu value-nya beda. Nggak banyak nih soalnya kartu yang error. Apalagi nilainya 10. Oh, jadi gitu. jadi POV kolektor tuh adalah ini nggak sama nih sama yang lain. Ya. Karena ada 10 Betul. Satu nih anomali nih, tapi dia grading bagus cuma karena salah cetak aja, bukan karena cacatan waktu. Kayak gitu. Jadi lebih mahal.
Oh gitu, oh itu maksudnya. Gitu. Emang dari bawaan pabriknya yang salah ini, bukan dari orang yang megangnya dijadiin rusak, bukan. Kalau itu ya pasti nilai yang turun. Gradingnya langsung turun. Oh ini error. Kalau emang bawaan dari sana tapi error cetakan, itu value-nya langsung bisa beda sendiri ya. Kadang ada yang misalnya gini, kartunya di sini kartu Pikachu, di sampingnya kartu Charmander karena salah potong dari pabrik gitu loh. Nah itu bisa digradingin dan mahal nilainya karena nggak banyak kartu yang salah cetaknya kiri kanan setengah-setengah gitu. Itu bisa luar biasa tuh harganya tuh kalau kayak gitu. Wow. Oke, ini terakhir nih. Jadi ada tuh yang aku lihat kayaknya atau siapa yang nge-share tentang ada chart kayak grafik harga itu. Oh iya. Bahkan ada bukan cuma dia aja. Ada orang-orang lain juga yang aku kenal. Apa nih chart apa nih? Mending invest Pokemon guys gitu. Ada grafik. Itu aplikasi apa sih yang dipakai orang-orang tuh? Kalau aku pakai 2. Yang grafik itu ada collectors namanya, collectors app. Jadi itu kita input manual. Input manual kayak kita beli kartu apa, gradingannya apa, harga pas kita beli berapa. Nah nanti ketahuan hargamu beli ini kemahalan dibandingkan harga market global saat ini gitu, ketahuan lah. Jadi ya kayak kelihatan minusnya berapa kalau mau beli kartu ini dan sebagainya gitu. Kalau masalah grafiknya itu total value semua kartuku lah. Boleh nggak? Boleh. Coba Cuma nilainya jangan diliatin ke kamera ya. Di gini aja kan bisa kayak bisa nggak sih nggak di hide balance? Oh ya bisa. Hide balance saja. Cuma lihat grafiknya aja. Ya, kayak boleh lihat, maksudnya kamera jangan lah. Coba aku pengen lihat bikin lu. Ini dia. Ya. Berarti dari 6 bulan terakhir udah naik dari. Oh enggak gitu. Oh gini nih. Enggak gitu. Jadi makanya orang-orang kolektor tuh bisa aja sombong padahal bohong. Kok bisa? Gimana scamnya nih? Scamnya gini. Ini kayak berarti yang ini nih. Yes. Total nih. Total. Nilainya total nilai value sekarang bener segitu. Maksudnya scamnya adalah tingkat kenaikannya. Karena dari 6 bulan terakhir, aku kan nggak nginput sebanyak yang sekarang. Paham nggak? Dulu misalnya aku baru satu kartu 200 gitu nilainya di atas. Terus berarti ini nilai value koleksiku dari awal saya sekarang. Bukan berbanding sama kenaikan harga. Itu sebenarnya ini aslinya. Kalau mau lihat ininya di sini, di view all. Misalnya nih, aku lihat koleksiku. Jadi per satuan dia naik berapa, turun berapa per gininya gitu. Oh, ini baru kelihatan yang real cuan-cuan berapa nih. Yes, itu baru dari harga kita input ya. Harga kita input berapa. Kalau itu memang real aku masukin, aku input berapa supaya aku tahu kan nilaiku saat ini terhadap market global naik atau turun gitu. Iya emang ada aja no. Oke, jadi wow cukup lumayan juga ya nilai koleksi daripada kartu-kartu Pokemon ini. Oke nanti coba teman-teman kalau ada juga yang ngerti tentang Pokemon atau suka tentang Pokemon coba komen. Dan ini tidak ada brand deals ini ya, jadi saya bilangnya nggak ada brand deals, nggak ada nanti. Soalnya kan banyak banget tuh sekarang youtuber yang nge-share tentang kartu-kartu Pokemon. Ada yang emang bilang wah dia emang diajak kerjasama, ini emang enggak. Ini karena lucu aja ngelihat kok saya punya temen juga ngekoleksi. Jadi ini suatu ilmu. Ilmu sharing-sharing lucu-lucu aja. Oke ya, jadi itu aja sih. Dea Rangga, thank you Kun. Thank you Ga udah diundang. Thank you ya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Bye.